Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada hari Jumat seperti biasa. Pada hari Jumat insyaallah Pak Fahri insyaallah akan menyampaikan KTI, kisah teladan Islami. Oke, pada hari ini Pak Fahri akan mengisahkan tentang manusia yang sangat luar biasa sekali, manusia yang patut kita contoh, kita teladani perilakunya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Siapakah beliau? Adalah Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawab ya. Allahumma shalli alaihi. Jawab. Oke, Pak Fahri akan menjelaskan tentang sekilas bagaimana beliau itu, keteladanan beliau di masa kecil, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi akhirul anbiya, nabi akhirnya para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah beliau. Beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau merupakan nabi yang sangat luar biasa, diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan, contoh yang baik bagi kita semua. Ada uswatun hasanah. Jadi kita harus mencontoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini sejak kecil sudah yatim. Jadi Nabi Muhammad itu bahkan dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya, Pak Fahri? Namanya adalah Abdullah. Jadi Abdullah ini ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad itu dalam kandungan, sehingga ketika beliau lahir Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, tidak mempunyai bapak. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu berusia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, yaitu Ibu Siti Aminah. Tapi walaupun Rasulullah SAW ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya dalam keadaan yatim piatu, tidak mempunyai orang tua, tapi beliau itu sangat luar biasa. Beliau itu sangat mandiri, semua dikerjakan itu sendiri. Sejak kecil beliau tuh mengembala kambing, ikut berdagang bersama pamannya Ali bin Abi Thalib. Sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah SAW ini sejak kecil oleh orang-orang Arab itu diberi gelar. Apa gelarnya Pak Fahri? Itu gelarnya Al-Amin. Gelar Al-Amin itu apa artinya Pak Fahri? Jadi gelar Al-Amin ini diberikan oleh Rasulullah SAW karena beliau itu sejak kecil itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh orang-orang Arab, orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, karena Nabi Muhammad SAW itu sudah jujur, dapat dipercaya, tidak pernah berbohong. Nah, itu karena itu Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Jadi Pak Fahri harapkan siswa-siswi sekolah alam Hafizena Malang itu mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita itu tidak boleh berbohong kepada siapapun, kepada mama, kepada papa, kepada keluarga di rumah, bapak, ibu, guru, harus jujur, tidak boleh berbohong. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita dari kecil harus berkata benar. Kalau ditanya oleh Pak Fahri, ditanya PR-nya apa sudah, apakah sudah melaksanakan tugasnya, sudah sholat duha, sudah sholat subuh, maka jawabannya harus jujur, sudah Pak Fahri. Ya itu. Apalagi kalau ditanya oleh mama sama papa di rumah, apakah sudah melaksanakan mengaji? Sudah mama, papa. Oh, pintar sekali ya. Selanjutnya Rasulullah SAW itu
dari kecil itu sudah mandiri. Nah, begitu juga saya minta untuk siswa-siswi sekolah Alam Afisina Malang itu mandiri. Contohnya seperti apa Pak Fahri? Contohnya seperti kalau kalian bangun tidur, maka kalau kamarnya kotor dibersihkan, kasurnya berantakan maka dirapikan. Nah, itu salah satu perilaku mandiri. Jadi Rasulullah SAW itu sejak kecil itu sudah mandiri. Semua itu dilakukan sendiri. Apalagi Pak Fahri? Ya, contohnya kalian sarapan, mama sudah memasakkan, sudah ngasih cemilan makanan, maka sudah sarapan atau makan siang itu jangan lupa itu dicuci sendiri piringnya. Nah, itu ya, pintar sekali ya. Pak Fahri yakin kalian pasti bisa, harus bisa. Tuh, jadi kita harus mencontoh perilaku Rasulullah SAW tadi, jujur, mandiri, dan harus bersifat akhlakul karimah. Jadi karena Rasulullah SAW itu kepada siapapun itu selalu berakhlak dengan baik, bertutur kata dengan baik kepada orang tua, kepada yang lebih muda, itu kepada pun, termasuk kepada guru. Nah, itu harus berkata berbaik ya. Kalau kita di sekolah Alam Afisina Malang, terima kasih, mohon maaf, mohon doa restu. Nah, itu harus diucapkan dengan setulus hati, tidak hanya mengatakan dengan mulut, tapi dengan setulus hati. Pak Fahri, saya mengucapkan mohon maaf ya, mohon maaf, mohon doa restu. Terima kasih banyak. Dengan disampaikan dengan setulus hati. Begitu juga kepada orang tua. Kalau sudah dimasakkan, kalau sudah bersiapkan untuk belajar, harus diucapkan terima kasih mama, mohon maaf, mohon restu. Doakan saya menjadi anak yang soleh, solehah, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Oke, Pak Fahri yakin kalian semua hebat-hebat, semua dilakukan mandiri. Oke, sekian dari Pak Fahri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.